Todi gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, menurut kalian, apakah gambar yang kalian lihat sesuai dengan cerita yang Ibu bacakan? Halo anak-anak kelas 5, bertemu kembali dengan Bu Nura. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Setelah menyaksikan video ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami apa itu yang dinamakan dengan cerita bergambar, serta kalian juga mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Dan kalian pun memahami cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Di awal video, kalian menyaksikan salah satu contoh cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Coba perhatikan cerita bergambar berikut. Mari kita cari tahu unsur-unsur apa saja yang terdapat pada cerita bergambar. Bisa kalian lihat, cerita bergambar tersebut terdiri dari 4 kotak yang berisi gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Ada kotak 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing dari kotak tersebut dinamakan panel. Panel ialah kotak berisi gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Di antara panel terdapat ruang yang memberikan jarak antara panel satu dengan panel lainnya. Nah, ruang di antara panel itu dinamakan parit. Mari kita cermati panel yang pertama. Pada panel pertama terdapat tulisan yang berisi Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, teks tersebut merupakan unsur cerita bergambar yang ketiga, yang disebut narasi. Narasi ialah teks yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi pada cerita bergambar tersebut. Pada panel pertama, kita juga bisa melihat sebuah gambar, yaitu gambar seorang anak laki-laki yang sedang menumpahkan ikan dari kantong plastik ke dalam akuarium. Nah, gambar tersebut dinamakan ilustrasi. Ilustrasi merupakan salah satu unsur yang terdapat pada cerita bergambar. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Unsur cerita bergambar yang terakhir ialah balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Coba kita lihat panel nomor 4. Di sana ada dialog atau percakapan antara Bobby dan Kak Diko. Bobby berkata, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Lalu Kak Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Jadi, sudah paham ya unsur-unsur apa saja yang terdapat pada cerita bergambar? Yang pertama, ada panel. Kedua, ada parit.
Yang ketiga ada narasi, yang keempat ada ilustrasi, dan yang terakhir ada balon kata. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari pentingnya organ pernafasan pada sistem pernapasan manusia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan. Yang pertama ialah dengan menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Menjaga kesehatan organ pernafasan dapat kita lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Yang kedua, kita harus berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, kita juga perlu istirahat yang cukup. Yang keempat, perhatikan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar yang dianjurkan adalah miring ke kanan dan jangan telungkup. Kemudian, menjaga kesehatan organ pernafasan juga bisa kita lakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Dan yang terakhir, kita juga bisa memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Selain menjaga kesehatan organ pernafasan, kita juga perlu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Zat-zat tersebut diantaranya ialah yang pertama, kita tidak boleh merokok dan kita harus menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun yang dapat membahayakan organ pernafasan kita. Yang kedua, kita juga harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin karena jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap dingin. Yang ketiga, kita juga harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Dan yang terakhir, sebaiknya kita menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Cara berikutnya untuk memelihara organ pernafasan ialah dengan menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. Cara-cara yang bisa kita lakukan ialah membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Lalu, kita juga harus membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan yang lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan. Dan jangan lupa berdoa ya, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.